Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soli dan solihah, murid-murid Bu Ririn semuanya, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat belajar dari rumah. Oke, kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab 11, yaitu tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas nih, yang pertama, perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Kemudian kita akan mengkaji juga strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Dan yang terakhir, setelah kita pelajari semuanya, kita diharapkan dapat meneladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad ketika di Madinah. Oke, siap untuk belajar? Let's do it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada masa itu, kota Madinah terkenal dengan nama Yasrib. Kenapa kok beliau harus berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Ada beberapa sebab. Yang pertama, ketika beliau memutuskan untuk berdakwah secara terang-terangan, siksaan, hantaman, ancaman dari kafir Quraisy semakin meningkat. Berbagai cara dilakukan oleh kafir Quraisy agar Nabi Muhammad tidak meneruskan dakwahnya. Kemudian pada masa itu beliau juga mengalami masa atau tahun kesedihan yang dinamakan dengan Amul Husni. Kenapa begitu? Karena pada saat beliau membutuhkan motivasi, membutuhkan dorongan semangat dari orang-orang terdekatnya, Allah justru mengambil istri tercintanya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian pada masa itu Nabi Muhammad juga mengalami namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Nah, ternyata orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram untuk menerima perintah sholat wajib 5 waktu itu dianggap sebagai kebohongan. Kemudian kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad beserta para pengikutnya. Anak-anak solih dan solihah, ada kabar gembira dari kota Yasrib. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad bertemu dengan 6 orang dari kota Yasrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, beliau mengajak mereka untuk masuk Islam dan mereka menyambut baik ajakan beliau. Kemudian pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad menyatakan baiat untuk masuk Islam. Nah, di situ dinamakan Aqobah pertama. Isi perjanjiannya antara lain, kami tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, berzina, membunuh, memfitnah, dan tidak mendurhakai Nabi Muhammad. Kemudian pada tahun 622 Masehi terjadi perjanjian Aqobah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah kedua ini diikuti oleh 75 orang dengan isi perjanjian yang sama, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Muhammad kemudian menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib secara sembunyi-sembunyi. Ternyata hal itu didengar oleh kaum kafir Quraisy. Kafir Quraisy kemudian merencanakan pembunuhan kepada Nabi, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Nabi Muhammad SAW mengadakan perjalanan hijrah bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam perjalanannya
Mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Apakah perjalanannya lancar? Tidak, anak-anak, karena kafir Quraisy menjanjikan sayembara. Siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Semua orang berbondong-bondong untuk mencari Nabi Muhammad, tapi Allah selalu melindungi beliau beserta sahabatnya. Kemudian selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di situ beliau membangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau juga mengadakan sholat Jumat di situ. Nah, inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khotbahnya pun merupakan khotbah yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Mereka dieluk-elukan, genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah perbukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mulai membuat program kerja dan melaksanakannya. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dan yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Anak-anak solih dan solihah, kisah yang luar biasa bukan? Dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa Rasulullah SAW benar-benar luar biasa. Beliau dapat memahami bagaimana masyarakat di sana bisa menyatukan penduduk Madinah dengan berbagai macam keyakinan dan membuat suatu kebijakan di mana seluruh kelompok tidak ada yang tersinggung dan tersakiti. Kita harus selalu percaya akan hadirnya pertolongan Allah, tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran, senantiasa menjalin ukhuwah persaudaraan, kerja keras, cerdas, dan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Alhamdulillah anak-anak soleh dan solihah, kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran. Silahkan berlatih tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bu Ririn. Kemudian tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.